Selamat siang. Saya hari ini akan menjawab pertanyaan yang tadi diberikan di Google Classroom. Yang pertama adalah penebaran flora dan fauna. Yang pertama, fauna tipe Indonesia Barat. Fauna Indonesia Barat menyerupai daratan Asia. Persebaran fauna meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Kebanyakan binatang asiatis memiliki ukuran yang besar dan terdiri dari binatang menyusui. Binatang jenis asiatis banyak berbulu tidak indah. Contoh, harimau di Jawa, Madura, dan Bali. Burung terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Gajah terdapat di Sumatera, badak terdapat di Sumatera, banteng terdapat di Jawa dan Kalimantan, dan jenis-jenis kera di Kalimantan dan Sumatera. Yang kedua adalah tipe Indonesia Timur atau Australia. Fauna bagian timur meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau Indonesia di sekitarnya. Ciri fauna Australis adalah jenis mamalia berukuran kecil, banyak terdapat burung berbulu indah, hewan berkantung. Binatang di daerah Australis mendapat pengaruh dari Australia. Contoh, kanguru pohon, musang berkantung, burung kasuari, burung cendrawasih, dan burung kakatua berjambul merah. Yang ketiga, tipe tengah atau peralihan. Jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna asiatis atau australis. Jenis fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh, biawak dan komodo, anua, babi rusa, burung maleo, dan persebaran flora Indonesia Barat. Jenis meranti yang sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat banyak hutan kayu, jenis tumbuhan mato, sedikit jenis tumbuhan sagu, sedikit terdapat jenis nangka. Flora di Indonesia Timur, jenis flora meranti hanya sedikit, tidak terdapat beberapa jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa dan khususnya di Papua. Banyak terdapat tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Yang kedua, bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma mencakup beberapa ekosistem dengan elemen yang besar berada di biosfer. Yang pertama, hutan hujan. Hutan hujan memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan hutan hujan bersifat lembab, selalu hijau sepanjang tahun. Hutan hijau terdapat beberapa jenis, yaitu hutan hujan tropis terletak di daerah khatulistiwa memiliki karakteristik antara lain matahari bersinar sepanjang tahun, jenis tumbuhan yang tumbuh sangat heterogen, temperatur tahunan relatif kecil sekitar 25-30 derajat Celcius, curah hujan tinggi, dan merata sepanjang tahun sekitar 1100 mm per tahun. Dan pohon yang tumbuh sangat lebat dan kanopinya sangat rapat menyebabkan terhalangnya cahaya matahari menembus dasar hutan. Hutan hujan tropis meliputi wilayah Asia Tenggara, Amerika Selatan, Kepulauan Pasifik, Amerika Tengah, dan sebagian Afrika. Contoh tumbuhan yang berasal dari hutan hujan tropis yaitu pohon rotan, pohon damar, pohon eboni, dan pohon meranti. Hutan hujan iklim. Yang kedua, hutan hujan iklim. Terletak di daerah-daerah beriklim di antara 23 sampai 66 lintang utara maupun lintang selatan, memiliki karakteristik antara lain tumbuhan tidak terlalu banyak dengan jenis tumbuhan
tanah memiliki iklim dingin saja. Hutan hujan memiliki iklim sedang meliputi wilayah Asia bagian utara, Kanada, Alaska, dan Eropa. Contohnya tumbuhan yang berasal dari hutan hujan iklim sedangkan yaitu pinus, cemara, tusam, dan balsam. 2. Hutan hujan hutan peluru atau hutan musim. Umumnya hutan musim berada di wilayah yang memiliki 4 musim. Disebut hutan peluru karena saat memasuki musim gugur, daunnya luruh berguguran. Memiliki karakteristik antara lain pepohonan tidak terlalu lebat, cahaya matahari dapat menembus permukaan curah hujan bersekitar 75-100 mm per tahun, memiliki suhu rata-rata -2 sampai -18 Celcius. Daerah persebaran hutan peluru meliputi wilayah subtropis seperti Amerika Serikat, Asia Timur, Chili, dan Eropa. Contoh tumbuhan yang berasal dari hutan peluru yaitu maple, pohon platanus, dan sepang. 3. Padang rumput memiliki lahan dominan semak belukar, tumbuhan rumput, berada jenis pohonan lain. Umumnya terdapat daerah dengan curah hujan rendah, baik wilayah iklim atau tropis atau subtropis. Memiliki karakteristik antara lain curah hujan yang tidak terlalu berkisar di antara 250 sampai 500 mm per tahun, serta memiliki porositas yang rendah. Padang rumput dibedakan menjadi 2 yaitu padang rumput iklim tropis, sabana, merupakan padang rumput yang tinggi diisi oleh pohon-pohon dengan jenis pendek, umumnya banyak ditemukan di wilayah Australia, Afrika, Amerika Selatan, dan sebagian kecil wilayah India dan Indonesia, yang cenderung beriklim kering serta memiliki intensitas hujan rendah. Padang rumput iklim merupakan padang rumput kering yang hanya ditumbuhi rumput dan ilalang, serta tidak diisi oleh pohonan jenis lain. Yang keempat, gurun merupakan tempat tergersang di muka bumi dengan curah hujan sekitar 200 mm per tahun, sehingga air yang tersedia dalam jumlah sangat terbatas, memiliki karakteristik antara lain suhu yang sangat tinggi dengan intensitas penguapan besar serta memiliki suhu 40 derajat Celcius pada siang hari dan suhu 10 derajat Celcius pada malam hari. Umumnya tumbuhan yang hidup di gurun memiliki ciri yang daun yang kecil seperti duri atau tidak berdaun sama sekali. Daerah tersebut meliputi wilayah Australia Barat, Asia Barat, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan Amerika Utara. Yang terakhir ada tundra. Tundra merupakan padang lumut yang terdapat di daerah beriklim dingin, memiliki suhu kurang dari 0 derajat, memiliki karakteristik antara lain jarang mendapat matahari secara langsung serta didominasi oleh tumbuhan lumut, kerak, dan sedikit rerumputan. Daerah persebaran di tundra meliputi wilayah Eropa Utara, Siberia, dan Amerika Utara. Jawaban ketiga, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. A. Faktor klimatik atau iklim. Faktor iklim meliputi faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora di Indonesia. Suhu setiap jenis spesies mempunyai persebaran hidup yang sesuai dengan kemampuan hidupnya yang ekstrim. Berbeda dengan jenis flora di kawasan tropis, wilayah dengan kondisi suhu yang tidak terlalu ekstrim merupakan tempat optimal bagi perkembangan seluruh besar organisme. Contohnya juga seperti beruang kutub yang hanya hidup di daerah dingin. Yang kedua, kelembapan udara. Berdasarkan tingkat kelembaban udara, tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama, yaitu sebagai berikut. Xerophyta, tumbuhan yang tahan pada kelembaban udara yang rendah seperti kaktus. Hydrophyta merupakan tumbuhan yang tahan pada lingkungan yang basah seperti teratai. Mesophyta terdapat tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab seperti anggrek.
D. Triophyta, tumbuhan yang mampu beradaptasi pada perubahan musim seperti pohon jati. Yang kedua, angin berfungsi sebagai perantara untuk memindahkan benih dan membantu proses penyerbukan. Berikutnya curah hujan. Wilayah yang curah hujannya tinggi umumnya mempunyai tingkat keberagaman flora yang tinggi. Yang ketiga, ada faktor ediafik atau tanah. Kondisi berkaitan dengan kesuburan tanah. Semakin tanah subur, maka tumbuhan semakin beraneka ragam. Yang keempat, ada faktor biotik atau makhluk hidup. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mengubah kondisi lingkungan. Yang kelima, ada faktor geologi. Yang keenam, ada faktor fisiografi. Faktor fisiografi terutama ketinggian tempat dan morfologi sangat berpengaruh terhadap kesebaran flora dan fauna. Jawaban keempat. Palearctic merupakan kelompok fauna yang berada di wilayah Afrika Utara, Asia Utara, Eropa, dan bagian barat pegunungan Himalaya. Jenis hewan ini diantara lain unta, ayak, dan burung bersiul. Oriental merupakan kelompok fauna yang dijumpai di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan wilayah Asia Selatan. Jenis hewan yang banyak terdapat di wilayah adalah gibbon, orang utan, burung berparuh lebar, dan burung bersiul. Neotropikal merupakan kelompok fauna yang terdapat di wilayah Amerika Selatan, India Barat, Amerika Tengah, dan sekitar pantai Meksiko. Fauna yang ada pada umumnya menghuni wilayah ini adalah armadillo, tinamous, dan kukang. Berikutnya ada Nearctic, merupakan kelompok fauna yang hanya terdapat di wilayah Amerika Utara sampai di wilayah daratan tinggi Meksiko. Jenis hewan yang terdapat ditemukan yaitu junco, tupai, kalakun, burung biru, dan antelop bertanduk cabang 3. Australian merupakan kelompok fauna yang menghuni wilayah daratan Australia, Selandia Baru, Indonesia bagian timur, dan Papua Nugini. Jenis hewan yang dijumpai yaitu burung cendrawasih, monotremae, marsupila, burung penghisap madu, kakatua, dan burung kasuari. Ethiopian merupakan kelompok fauna yang menghuni wilayah Afrika Selatan, Gurun Sahara, Malagasy, dan wilayah Arab bagian selatan. Jenis hewan yang dapat ditemukan yaitu simpanse, gorila, hippopotamus, burung unta, dan kolibri. Yang kelima, secara umum persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya. Kita dapat membagi Indonesia menjadi 3, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan Indonesia bagian timur. Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sudah dimanfaatkan untuk sumber pangan. Flora dan fauna adalah sumber pangan paling baik bagi manusia, seperti golongan flora yaitu beras, singkong, gandum, buah-buahan, dan sebagainya. Serta golongan fauna termasuk hewan ternak dan hasil produk turunannya merupakan kebutuhan utama manusia bagi sumber pangan sehari-hari. Sumber pangan yang berasal dari flora fauna tidak dapat habis jika dikembangkan. Yang kedua, peternakan. Usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat bagi sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia. Hewan ternak dijual, sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lain.
Tiga, perikanan. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembangan ikan dan segala biota air, mulai dari air tawar, payau, maupun asin. Yang keempat, sumber pendapatan atau devisa. Sebagai kayu yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri, kerajinan, dan sebagainya. Perabotan rumah tangga, jenis hewan, dan bagian dari tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan untuk industri kosmetik, kemudian diperjualkan dan dapat di dalam maupun di luar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi negara. Yang kelima, hiasan. Salah satu alasan manusia membutuhkan kebutuhan tersier guna memenuhi kesenangan hati, karena adanya keindahan yang dapat dihasilkan flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan. Ini salah satu yang dapat menjadi sebagai hiasan. Tidak hanya jenis flora dan fauna yang masih hidup yang dapat digunakan sebagai hiasan, akan tetapi bagian-bagian dari tubuh hewan yang dapat digunakan sebagai hiasan. Misalnya gading gajah, kepala rusa, kulit harimau atau buaya, dan sebagainya. Yang keenam, tradisi atau budaya. Di Indonesia banyak flora dan fauna digunakan untuk salah satunya bentuk budaya. Di suatu wilayah, misalnya karapan sapi di Madura menjadikan perlombaan balap sapi dan akan datangkan nilai ekonomi untuk daerahnya. Yang ketujuh, manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi. Misalkan kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah, kayu kering digunakan sebagai penghasil api atau memasak atau keperluan lain. Kotoran kuda, sapi, dan ternak lainnya digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Sekian dari saya, terima kasih.